Dalam sebuah negara demokratis, kepercayaan publik terhadap para pejabat atau penyelenggara negara merupakan fondasi utama bagi stabilitas dan kemajuan. Namun, kepercayaan ini dapat terganggu ketika publik melihat ada potensi konflik kepentingan untuk keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara yang tidak sah. Dengan kata lain, korupsi. Korupsi terjadi ketika ada peluang, dorongan, dan pembenaran yang bersama-sama membentuk apa yang dikenal sebagai fraud triangle. Dari lemahnya sistem akan memunculkan peluang, sementara rasionalisasi memberikan pembenaran atas tindakan korupsi, dan dorongan seringkali didorong oleh keserakahan atau kebutuhan gaya hidup. Untuk mencegah hal ini, diperlukan berbagai upaya intensif dan berkesinambungan serta semangat anti korupsi dari seluruh elemen bangsa. Dan salah satu langkah awal adalah memastikan akuntabilitas dan transparansi dari penyelenggara negara yang menjadi kunci untuk mencegah praktik korupsi yang dapat merusak negeri. Oleh karena itu, disinilah pentingnya laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 81 tahun 1999 yang dicabut diubah dengan keputusan Presiden nomor 127 tahun 1999, pemerintahan B.J. Habibie membentuk Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara atau KPKPN untuk mengelola LHKPN. Namun, setelah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK didirikan oleh Presiden Megawati melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, pengelolaan LHKPN melalui Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial, Sekretariat Jenderal KPKPN beralih ke KPK. Melalui LHKPN, daftar seluruh harta kekayaan penyelenggara negara atau wajib lapor wajib dilaporkan melalui laman resmi ILHKPN KPK. Kewajiban ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang mewajibkan seluruh penyelenggara negara untuk bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan sesudah menjabat. Ini mencangkup pejabat yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif, atau pejabat lain yang tugasnya terkait dengan penyelenggaraan negara, fungsi strategis, termasuk juga calon presiden, calon wakil presiden, calon kepala daerah, dan calon wakil kepala daerah. Laporan ini berupa dokumen, termasuk dokumen elektronik yang mencakup informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, serta data lainnya milik penyelenggara negara, istri ataupun suami, dan anak tanggungannya. Semua jenis harta, baik bergerak tidak bergerak, berwujud tidak berwujud, serta hak dan kewajiban yang diperoleh sebelum dan selama menjabat. Dengan melaporkan harta kekayaan, pejabat negara dipaksa untuk mempertanggungjawabkan setiap aset yang mereka miliki. Jika terdapat ketidaksesuaian antara harta yang dilaporkan dengan pendapatan resmi yang diterima, hal ini menjadi indikasi adanya suatu tindak pidana korupsi. Dengan mengetahui sumber daya dan jumlah kekayaan pejabat, badan pengawas dapat lebih mudah mengidentifikasi kekayaan para pejabat. Dengan ini, masyarakat juga dapat mengawasi dan juga menilai apakah kekayaan para penyelenggara negara wajar atau tidak wajar, sesuai atau tidak sesuai dengan profil mereka. Dan apabila terbukti penyelenggara negara yang tidak memenuhi kewajiban melaporkan LHKPN kepada KPK, tidak bersedia diperiksa kekayaannya, atau tidak benar dalam melaporkan harta kekayaannya sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan Perkom Nomor 2 Tahun 2020, akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, di balik tujuan yang mulia dari LHKPN, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi. Meskipun kewajiban ini telah diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, tidak semua pejabat melaporkan kekayaannya secara sukarela dan juga tepat waktu. Faktor-faktor seperti minimnya kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya LHKPN, akurasi dan kejujuran dalam pengisian LHKPN, serta adanya rasa enggan atau takut jika kekayaannya diketahui oleh publik akibat adanya kepentingan pribadi, menjadi isu krusial dalam penerapan LHKPN ini. Dan disinilah letak urgensi dari LHKPN. Ketika penyelenggara negara diwajibkan memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai aset yang mereka miliki, mereka akan merasa diawasi dan lebih cenderung
tidak akan melakukan tindak pidana korupsi. Dengan LHKPN ini, apabila dapat berjalan dengan baik, peluang terjadinya korupsi dapat diminimalisir karena memastikan bahwa setiap pejabat negara melaporkan kekayaannya secara jujur dan transparan, dapat mencegah dan mengurangi potensi korupsi, sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintah itu dapat terjaga. Oleh karena itu, penting bagi keberlanjutan bangsa untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dengan mendukung dan menjalankan LHKPN dengan penuh tanggung jawab dan juga berintegritas.